Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Citra Mulyasari SE SJME selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada pertemuan hari ini yang akan dibawakan oleh kelompok 12 dengan materi proyeksi neraca. Sebelumnya perkenalkan saya Febriani Dindiarsa Putri yang akan menjadi moderator pada diskusi hari ini. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu Fatku Rozak Muzaki dengan 3 NIM 157, Fatia Ikrimah dengan 3 NIM terakhir 182, Febriani Dindiarsa Putri dengan 3 NIM 183 dan Himdatus Sulfa dengan 3 NIM terakhir 188. Baiklah, langsung saja kepada anggota atau pemateri dari kelompok 12 untuk memulai presentasi hari ini. Ada yang pertama yaitu pengertian. Proyeksi neraca adalah proyeksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Karena proyeksi neraca baru dapat disusun setelah semua anggaran parsial lainnya selesai disusun, maka untuk menyusun proyeksi neraca harus memperhatikan setiap elemen yang ada di dalam neraca beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maksudnya, setiap elemen di dalam aktiva dan pasiva pada neraca suatu perusahaan akan ditentukan faktor lain yang terlebih dulu berpengaruh terhadap setiap anggaran parsial. Karena itu, bagian anggaran suatu perusahaan harus sangat memperhatikan berbagai aktivitas yang mempengaruhi elemen-elemen di dalam anggaran neraca yang disusunnya. Materi yang selanjutnya yaitu faktor yang berpengaruh. Akun neraca pada aktiva berupa kas, saldo awal kas pada suatu periode ditambah dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas pada suatu periode. Yang kedua, piutang usaha. Saldo pada utang usaha ditambah dengan penjualan kredit pada suatu periode dikurangi dengan penerimaan piutang usaha. Ketiga, persediaan pengaman atau safety stock. Yang keempat, perlengkapan usaha, jumlah transaksi pembelian dan pemakaiannya pada suatu periode tertentu. Yang kelima, aktiva tetap. Nilai aktiva tetap pada awal suatu periode ditambah dengan rencana pembelian aktiva tetap baru investasi dikurangi dengan nilai aktiva tetap yang dijual pada suatu periode. Akun neraca pada kewajiban berupa utang usaha. Saldo utang usaha pada awal periode ditambah dengan pembelian kredit yang direncanakan dikurangi dengan jumlah utang usaha yang akan dibayar pada satu periode tersebut. Utang bank. Saldo utang bank pada awal periode ditambah dengan jumlah kredit yang akan diterima dari bank dikurangi dengan jumlah utang usaha yang akan dibayar pada satu periode tersebut. Obligasi. Saldo utang obligasi pada awal periode ditambah dengan obligasi baru yang akan diterbitkan pada periode ini dikurangi dengan obligasi yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Modal saham. Jumlah lembar saham yang beredar pada awal periode ditambah dengan jumlah lembar saham baru yang akan diterbitkan dikalikan dengan nilai nominalnya. Laba ditahan. Saldo laba ditahan pada awal periode ditambah dengan laba usaha yang dianggarkan dikurangi dengan jumlah dividen yang direncanakan akan dibagikan pada periode tersebut. Metode untuk menyusun proyeksi neraca. Metode yang paling mudah adalah menggunakan persamaan akuntansi dasar, di mana di dalam metode tersebut didasarkan pada persamaan bahwa jumlah aktiva akan selalu sama dengan besarnya utang atau kewajiban dan modal atau ekuitas dari suatu badan usaha tersebut. Rumusnya, aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Setiap kali terjadi penambahan di dalam salah satu komponen aktiva suatu badan usaha, selalu akan disertai dengan penambahan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau pengurangan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Demikian pula, jika terjadi pengurangan pada salah satu komponen aktiva, selalu akan disertai dengan pengurangan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau penambahan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Contoh soal. PT Tintamas adalah sebuah produsen pulpen yang beroperasi di Jakarta. Berkaitan dengan proses penyusunan proyeksi neraca perusahaan tersebut untuk akhir tahun 2019, tim penyusun anggaran perusahaan tersebut mengumpulkan berbagai data berikut. Neraca per 31 Desember 2019, kas sebesar 1.625.000.000, piutang usaha 550 juta,
perlengkapan 4 juta, persediaan barang baku 200 juta, persediaan barang jadi 150 juta, aktiva tetapnya 1.200.000.000, total aktivanya 3.729 juta. Utang usaha 600 juta, utang banknya 700 juta, modal sahamnya 2 miliar, laba diterima 429 juta, total kewajiban ekuitas pemilik 3.729 juta. Sedangkan dari berbagai anggaran parsial yang lain, diketahui data-data penunjang sebagai berikut. A. Diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar sepanjang tahun 2019. B. Sedangkan jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2019 diperkirakan sebesar 700 juta rupiah. C. Perusahaan merencanakan pembelian perlengkapan kantor pada tahun 2019 sebesar 40 juta rupiah. D. Diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2019 sebesar 36 juta rupiah. E. Berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan, direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan yang akan dijual dengan harga taksiran sebesar 75 juta per unit. F. Pada tahun 2019, perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru seharga 150 juta. Perusahaan merencanakan membeli 10 unit komputer baru seharga 6 juta per unit dan 10 unit printer baru seharga 100.500.000 rupiah per unit. Perusahaan juga merencanakan membeli 10 set meja tulis dan kursi dengan taksiran harga sebesar 2 juta rupiah per set. Di samping itu, dari seluruh pembelian aktiva tetap yang direncanakan sebanyak 400 juta rupiah direncanakan akan dibayar pada tahun 2019. G. Perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit di sepanjang tahun 2019 sebesar 800 juta rupiah. H. Sementara itu, utang usaha yang direncanakan akan dibayar di tahun 2019 adalah sebesar 550 juta rupiah. Selanjutnya yang I. Perusahaan merencanakan membayar utang bank sebesar 200 juta rupiah pada tahun 2019. C. Perusahaan merencanakan akan membagikan dividen sebesar 350 juta rupiah pada tahun 2019. K. Biaya produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut. Biaya pemakaian bahan baku sebesar 300 juta rupiah. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta rupiah. Biaya overhead pabrik sebesar 170 juta rupiah. Dari seluruh biaya overhead pabrik tersebut, diperkirakan sebesar 25 juta rupiah merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. L. Biaya operasional yang dikeluarkan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut. Biaya pemasaran sebesar 300 juta rupiah. Biaya administrasi dan umum sebesar 80 juta rupiah. Dari seluruh biaya operasional tersebut, diperkirakan sebesar 20 juta rupiah merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. M. Dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2019 tersebut, diperkirakan harga pokok penjualannya sebesar 600 juta rupiah. Berdasarkan data dan keterangan di atas, maka dapat disusun proyeksi neraca dengan menggunakan persamaan akuntansi, yaitu sebagaimana terlihat berikut ini dalam proyeksi neraca 2019 dalam jutaan. A. Transaksi penjualan kredit akan menambah akun piutang usaha dan menambah akun laba ditahan sebesar 1 miliar rupiah. B. Transaksi penerimaan piutang ini akan menambah akun kas dan mengurangi akun piutang usaha sebesar 700 juta rupiah. C. Transaksi pembelian peralatan kantor ini akan menambah akun peralatan kantor dan mengurangi akun kas sebesar 40 juta rupiah. D. Transaksi pemakaian peralatan kantor ini akan mengurangi akun peralatan kantor dan mengurangi akun kas laba ditahan sebesar 36 juta rupiah. E. Transaksi penjualan kendaraan ini akan menambah akun kas dan mengurangi akun aktiva tetap sebesar 300 juta rupiah. F. Transaksi pembelian kendaraan sebesar 845 juta rupiah, yang dimana sebanyak 445 juta rupiah akan dibayar tunai, lalu sisanya akan dibayar kredit. Maka,
menambah akun aktiva tetap sebesar 845 juta dan mengurangi akun kas sebesar 445 juta rupiah, serta menambah akun utang usaha sebesar 400 juta rupiah. G. Transaksi pembelian bahan baku secara kredit, maka ini akan menambah akun persediaan bahan baku dan menambah akun utang usaha sebesar 800 juta rupiah. H. Transaksi pembelian bahan baku secara kredit, maka akan menambah akun persediaan bahan baku kas sebesar 550 juta rupiah. I. Transaksi pembayaran utang bank akan mengurangi akun utang bank dan mengurangi akun kas sebesar 200 juta rupiah. J. Transaksi pembagian dividen akan mengurangi akun kas dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 350 juta rupiah. K. Transaksi pencatatan biaya produksi sebesar 550 juta rupiah akan menambah akun persediaan barang jadi sebesar 550 juta rupiah dan mengurangi akun kas sebesar 225 rupiah. Mengurangi akun persediaan bahan baku sebesar 300 juta rupiah dan mengurangi akun aktiva tetap atau penyusutan sebesar 25 juta rupiah. L. Transaksi pencatatan biaya operasi sebesar 380 juta rupiah akan mengurangi akun kas sebesar 360 juta rupiah dan mengurangi akun kas sebesar 225 juta rupiah, mengurangi akun aktiva tetap atau penyusutan sebesar 20 juta rupiah, serta mengurangi akun laba ditahan sebesar 380 juta rupiah. Dan yang terakhir, M. Transaksi pencatatan harga pokok penjualan sebesar 600 juta rupiah. Ini akan mengurangi akun persediaan barang jadi sebesar 600 juta rupiah dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 600 juta rupiah. Maka berdasarkan kertas kerja penyusunan proyeksi neraca di atas dapat disusun proyeksi neraca PT Tintamas per 31 Desember 2019. Proyeksi neraca per 31 Desember 2019. Jurnalnya, kas sebesar 455 juta rupiah, piutang usaha sebesar 850 juta rupiah, perlengkapan usaha sebesar 8 juta rupiah, persediaan barang baku sebesar 700 juta rupiah, persediaan barang jadi sebesar 100 juta rupiah, aktiva tetap sebesar 1.700.000 juta rupiah. Maka total aktiva 3.813 juta rupiah. Utang usaha sebesar 1.250 juta rupiah, utang bank sebesar 500 juta rupiah, modal saham sebesar 2 miliar rupiah, laba diterima sebesar 63 juta rupiah. Maka total kewajiban atau ekuitas pemilik sebesar 3.813 juta rupiah. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok 12 tentang proyeksi neraca. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.